Keluarga Patel tinggal di Patan, sebuah kawasan di negara bagian Gujarat, India. Keluarga pengusaha itu terdiri dari orang tua dan dua anak, yakni Jigar dan Kinari. Sang ayah Narendra mendidik Jigar dan Kinari dengan baik, juga mendorong mereka menuntut ilmu setinggi mungkin. Terbukti Jigar dan Kinari tumbuh menjadi anak yang baik dan berprestasi. Usai menamatkan pendidikan, Jigar bekerja di perusahaan keluarga, sedangkan Kinari menjadi dokter gigi. Orang tua bangga, terutama pada si sulung Jigar yang selalu bersikap dewasa, dapat diandalkan dan sangat bertanggung jawab. Kehidupan keluarga Patel bahagia dan berjalan normal. Hanya ada satu yang masih kurang, yakni jodoh bagi si sulung. Sama seperti mayoritas orang tua di India lainnya, sang ayah Narendra percaya pada perjodohan. Dia yakin dirinya mampu mencarikan Jigar jodoh terbaik. Narendra ingin Jigar beristrikan wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga berpendidikan tinggi, pandai mengurus rumah tangga, dan bisa menempatkan diri sebagai menantu yang baik. Singkat kata, dia ingin menantu yang sempurna. Dan sosok sempurna itu ditemukannya pada seorang gadis bernama Bumi. Bumi cantik, berasal dari keluarga terpandang, sopan, lemah lembut, dan berpendidikan tinggi. Sama seperti Kinari, Bumi seorang dokter gigi. Narendra pun mendatangi orang tua Bumi untuk melamar gadis itu. Orang tua Bumi menyambut baik. Mereka menganggap Bumi dan Jigar jodoh sepadan. Dan demikianlah pernikahan Jigar dan Bumi dilangsungkan dengan meriah. Perayaan digelar selama beberapa hari. Kehadiran Bumi di tengah keluarga Patel yang tinggal satu atap disambut baik semua pihak. Tak hanya orang tua Jigar yang menyukai Bumi, namun juga seluruh keluarga besar Patel. Mereka memuji prestasi Bumi sebagai dokter gigi. Mereka juga memuji keluasan Bumi sebagai istri dan menantu yang pandai memasak dan mengatur rumah tangga. Singkat kata, kehadiran Bumi membawa kebahagiaan bagi semuanya. Sang ayah Narendra Patel bersyukur dewa tanpa henti telah memberkati hidup mereka. Usaha lancar, anak-anak sukses, menantu baik, dan yang terpenting mereka semua diberikan kesehatan. Tak lama kemudian Bumi hamil. Tapi kehamilannya bermasalah. Akhirnya di usia kehamilan 6 bulan menurut dokter Bumi harus melahirkan. Dan sang bayi perempuan yang diberi nama Mahi lahir prematur. Beratnya hanya 600 gram. Menurut dokter, kesempatan sang bayi bertahan hidup 80%. Siang malam keluarga Patel mohon pertolongan dewa agar Mahi bisa melewati masa-masa kritis di dalam inkubator. Doa mereka terkabul. Masa kritis berlalu, Mahi boleh dibawa pulang. Betapa bahagia Jigar dan sang istri Bumi. Demikian pula Narendra menyambut gembira kehadiran cucu pertama. Rumah mereka semakin ramai oleh suara tawa dan tangisan bayi. Meski demikian, mereka harus merawat Mahi dengan ekstra hati-hati. Sebab akibat lahir prematur, kesehatannya rentan. Mahi sering sakit. Saat itu Narendra sadar, kehidupan ternyata tidak selalu seperti yang diinginkannya. Cobaan bisa datang kapan saja. Kehidupan mereka yang selama ini lancar dan baik-baik saja, kini harus dihadapkan pada kondisi Mahi yang sakit-sakitan. Dan demikianlah kehidupan keluarga Patel terus berjalan. Namun Laksmi, Dewi Keberuntungan, tampaknya tidak memihak mereka. Sebab memasuki Januari 2019, kembali terjadi hal meresahkan. Kesehatan Jigar mulai terganggu. Badanku tidak enak, mungkin flu, aku pusing, lemas. Demikian keluhan Jigar yang juga mengatakan pandangannya mengabur. Padahal selama ini Jigar sehat-sehat saja, tidak pernah menderita sakit berat. Sebagai istri, Bumi turut prihatin. Dia memasakkan Jigar menu sehat dan memberinya vitamin dan ramuan tradisional. Sebagai dokter gigi, Bumi cukup paham tentang obat-obatan. Karena penyakit Jigar tak kunjung sembuh, pria itu berobat. Dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan obat. Jangan stres, olahraga teratur dan jaga pola makan, kata dokter pada Jigar. Jigar melaksanakan perintah itu. Terkadang penyakitnya membaik, tapi kemudian kambuh lagi. Dia semakin sering pusing, muntah-muntah, bahkan terkadang bicaranya ngawur, juga pernah kejang-kejang. Jigar tidak menyerah. Dia berobat ke beberapa dokter spesialis. Ada dokter yang mengatakan ginjalnya bermasalah,
Tapi dokter lainnya tidak bisa dengan pasti mendiagnosa apa sebenarnya penyakit Jigar. Melihat kondisi si sulung, Narendra sang ayah prihatin. Demikian pula Bumi, istri Jigar. Usia pernikahan mereka masih seumur jagung. Anak mereka Mahi masih bayi. Apakah dirinya dan Mahi nanti harus kehilangan Jigar? Menjelang Mei 2019, keluarga Patel memutuskan berkunjung ke kampung halaman mereka di Kalana, sekaligus melakukan acara puja pada Kul Devi, yakni Dewi Nenek Moyang. Setiba di Kalana, mereka mampir di rumah kerabat. Namun mendadak penyakit Jigar kambuh dan sangat parah. Pria itu pusing, muntah-muntah, lalu tidak sadarkan diri. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit, namun malang pada 5 Mei 2019, Jigar tidak tertolong. Pria itu dinyatakan meninggal dunia karena gagal jantung di usia 32 tahun. Betapa terguncang keluarga besar Patel. Jasad Jigar dikremasi, abunya dilarung di sungai. Bumi menangis tanpa henti. Dirinya kini menjanda, sementara Mahi yang sakit-sakitan tak punya ayah lagi. Narendra meratapi kepergian si sulung yang selama ini selalu membantunya. Dia merasakan kehilangan yang amat sangat. Hidupnya tak seperti dulu lagi. Sekarang dia menjalankan usahanya tanpa Jigar. Di rumah dia merasa sepi, tak ada lagi Jigar temannya mengobrol dan bertukar pikiran. Duka menggelayut di rumah keluarga Patel. Namun di antara duka ada kegembiraan, ada senyuman lebar yang selalu menghiasi wajah seseorang. Setiap hari dokter gigi Kinari sibuk praktek, melayani para pasiennya yang datang dengan berbagai keluhan tentang gigi. Tapi selain sibuk bekerja, Kinari juga selalu meluangkan waktu jalan-jalan. Tak jauh, hanya di sekitar tempat tinggalnya. Tempat favoritnya adalah sekolah di dekat situ. Dia rutin datang ke sana. Apakah dia suka melihat-lihat murid bermain di halaman sekolah? Atau suka membeli jajanan pinggir jalan yang banyak terdapat di sana? Tidak, dia ke sana hanya untuk satu tujuan. Di dekat sekolah kebetulan banyak tumbuh tanaman datura atau kecubung. Datura memiliki bunga cantik. Dalam bahasa Inggris tanaman itu disebut Devil's Trumpet atau trompet iblis karena bunganya mirip trompet dan racunnya berbahaya serupa iblis. Tanaman datura atau kecubung mengandung zat alkaloid yang memiliki efek bius. Kinari rutin mengambil buah-buah kecubung yang tumbuh di dekat sekolah itu lalu membawanya pulang. Di rumah dia tumbuk buah-buah itu hingga halus, lalu diam-diam dia campurkan ke minuman manis milik sang kakak Jigar. Setiap hari dibubuhinya sedikit saja agar efeknya tidak drastis dan tak seorang pun curiga. Dia berharap organ internal sang kakak hancur pelan-pelan. Sejak itu lambat laun kondisi kesehatan Jigar mulai terganggu. Tak satu pun dokter bisa mendiagnosa dengan tepat penyebabnya. Namun kemudian Kinari merasa datura saja tidak cukup. Dia ingin racun yang lebih mematikan. Setelah mencari-cari di internet, pilihannya jatuh pada sianida. Tapi bagaimana mendapatkannya? Untuk membeli sianida, dia perlu surat izin khusus. Surat izin yang biasanya dimiliki para pedagang emas karena mereka membutuhkan sianida untuk mengolah emas. Pada Maret 2019, Kinari pun mendatangi pedagang perhiasan emas langganannya. Dia bertanya, apakah dirinya boleh membeli sianida. Aku membutuhkannya untuk pasien-pasienku yang memakai gigi emas. Si pedagang percaya pada sang dokter gigi dan menjual bahan kimia beracun itu kepadanya. Di rumah, Kinari mencoba memberikan sianida kepada laba-laba dan si laba-laba langsung mati. Sejak hari itu, dia campurkan sianida sedikit demi sedikit ke minuman manis yang disuguhkannya untuk Jigar. Pada Mei 2019, waktu mereka sekeluarga berkunjung ke kampung di Kalana dalam rangka acara puja pada Kul Devi, Dewi Nenek Moyang, saat itulah Kinari menetapkan akan melakukan aksi puncak agar Jigar mati. Awalnya dia berikan Jigar minuman manis yang sudah dibubuhi bubuk datura. Tak lama kemudian Jigar mengeluh sakit, pusing, lemas. Aku punya obat untukmu, kata Kinari lalu memberikan pil berisi sianida kepada Jigar. Jigar yang percaya pada sang adik yang berprofesi dokter gigi itu tanpa ragu menelan pil.
Tak lama kemudian kondisinya langsung memburuk. Dia muntah-muntah, tak sadarkan diri, dan akhirnya pada 5 Mei 2019 meninggal di rumah sakit. Aksi Kinari berhasil. Tak seorang pun curiga, toh selama ini Jigar sudah sakit-sakitan. Semua orang menyangka Jigar meninggal karena penyakitnya. Jasad Jigar dikremasi. Kinari bertambah senang. Tak seorang pun kini bisa melacak jejak racun di jasad Jigar. Hari kematian Jigar merupakan hari kemenangan bagi Kinari. Dia tidak kuasa menahan senyum dan tawa. Dia mendengarkan dan melantunkan musik dan lagu gembira. Betapa bahagia dunianya. Karena Jigar sudah mati, maka sekarang Kinari harus melanjutkan aksinya menghabisi anak istri Jigar yakni Mahi dan Bumi. Dia campurkan bubuk datura yang mengandung zat alkaloid sedikit demi sedikit ke minuman Bumi yang sejak itu mulai sakit-sakitan. Kesempatan baik datang pada 30 Mei 2019, sekitar 3 minggu setelah Jigar meninggal. Mereka berkunjung ke rumah seorang kerabat. Kinari berniat membereskan Mahi terlebih dulu. Saat Mahi sedang tidur di kamar, diam-diam Kinari masuk dan menaruh sianida di mulut Mahi yang langsung kejang-kejang. Mahi dilarikan ke rumah sakit namun terlambat, nyawanya tidak tertolong. Sebagian orang memaklumi karena lahir prematur Mahi memang sering sakit-sakitan. Belum kering air mata keluarga Patel karena kepergian Jigar, kini mereka kembali menangis atas kematian Mahi. Hanya si dokter gigi Kinari yang tersenyum bahagia. Narendra merenung, berpikir-pikir, karma buruk apa yang menimpa keluarganya? Mengapa penyakit dan kematian seolah membuntuti mereka? Pertama Jigar, kini Mahi. Narendra merasa ada yang tidak wajar. Benarkah Jigar dan Mahi meninggal karena sakit? Atau mungkinkah ada orang yang sengaja membunuh mereka? Jika ada, siapa pelakunya? Mungkinkah Bumi? Tapi apakah Bumi setega itu membunuh suami dan anaknya sendiri? Lagi pula Bumi juga mulai sakit-sakitan. Sakitnya mirip dengan yang diderita Jigar. Atau mungkinkah Kinari ada sangkut pautnya dengan tragedi itu? Narendra sebenarnya heran melihat tingkah laku si bungsu Kinari. Meski Jigar dan Mahi meninggal, dia tampak santai saja, tidak ada kesedihan di wajahnya. Dia tersenyum, tertawa, malah setiap hari mendengarkan musik dan bernyanyi-nyanyi riang. Juga sempat-sempatnya main judi dengan teman-temannya. Sikap Kinari sangat kontras dengan sikap berkabung Narendra dan Bumi. Narendra berpikir-pikir lagi. Ketika Jigar meninggal, sebenarnya tak seorang pun tahu penyebab pasti kematiannya. Jasadnya langsung dikremasi. Tapi kali ini berbeda. Narendra memutuskan dia harus tahu penyebab kematian cucunya Mahi. Dia pun menunda kremasi dan minta dokter melakukan otopsi. Biayanya saya tanggung sendiri, tegas Narendra. Hasil otopsi membuat Narendra shock. Di tubuh Mahi ditemukan sianida. Narendra langsung menyuruh menantunya Bumi yang juga sakit-sakitan untuk menjalani tes darah dan urin. Dan benar, ditemukan zat alkaloid. Untuk sementara kau pulang ke rumah orang tuamu. Aku akan bereskan hal ini. Perintah Narendra pada menantunya Bumi. Dia tidak ingin jatuh korban selanjutnya. Narendra yakin Kinari biang kerok semua ini. Dia pun memanggil putrinya itu dan tanpa basa-basi langsung bertanya, "Kau meracuni Jigar, Mahi, dan Bumi?" Hasil otopsi serta tes darah dan urin menunjukkan ada racun di tubuh Mahi dan Bumi. Narendra tidak menyangka ketika Kinari langsung mengaku, "Iya, aku membunuh Jigar dan Mahi dengan racun, tapi aku gagal membunuh Bumi. Kau bikin pekerjaanku jadi susah karena kau kirim dia pulang ke rumah orang tuanya." Protes Kinari tanpa rasa menyesal. Narendra tidak habis pikir melihat kelakuan si bungsu. Apakah dirinya sebagai orang tua telah gagal mendidiknya? Narendra kemudian merekam pengakuan Kinari. "Aku akan laporkan pengakuanmu ini kepada polisi," tegas Narendra. "Terserah," kata Kinari tak peduli. Tak lama kemudian polisi mendatangi rumah keluarga Patel. Mereka memeriksa dan menemukan sianida dan tanaman kecubung yang sudah ditumbuk. Dokter juga menemukan Kinari melakukan pencarian di internet tentang racun yang tercatat di laptop dan ponsel miliknya. Kinari dibawa ke markas polisi dan diinterogasi. Si dokter gigi membenarkan semua tuduhan padanya.
Dia jelaskan kronologi dan cara dirinya mendapatkan tanaman datura atau kecubung dan racun sianida. Kinari tampak tenang, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. "Mengapa kau meracun mereka?" tanya polisi. Kinari mengatakan usianya dan Jigar berbeda 4 tahun. Sejak kecil dendamnya sudah menumpuk. Dia tidak suka pada Jigar. "Orang tuaku selalu mengistimewakan Jigar. Mungkin karena dia anak sulung, juga laki-laki." Menurut Kinari, hidupnya tak pernah bahagia. Orang tuanya dan keluarga besar Patel menyukai Jigar, tapi tidak dirinya. Dirinya tidak dianggap, selalu dicuekin. Apa-apa Jigar. Pokoknya Jigar yang terpandai, terajin, terpercaya, pendek kata Jigar yang terbaik. Sedangkan Kinari cuma berdiri di pojok memandang kakaknya dengan cemburu. "Padahal aku juga punya pencapaian, aku seorang dokter gigi," kata Kinari. Ketika kemudian Jigar dijodohkan dengan Bumi, Kinari semakin panas. Dia cantik dan sama seperti diriku, dia juga dokter gigi. Yang paling membuat marah Kinari, keluarga besar Patel menyukai Bumi, yang menurut mereka tidak hanya cantik, tapi juga ramah, supel, cerdas, pandai memasak, dan bisa segera menyesuaikan diri di rumah keluarga Patel, tampil sebagai istri dan menantu yang baik. Ketika Mahi lahir, Kinari semakin terancam. Perhatian keluarga kini tertuju pada bocah itu, cucu pertama yang dipuja-puji, disayang-sayang. Iri dengkinya tak tertahankan lagi. Sekarang ada 3 orang yang dibencinya di rumah. Jigar, Bumi, dan Mahi. Rumah jadi mirip neraka. Kinari merasa semakin tersingkir. Nah, agar dirinya tidak semakin tersingkir, dia pun bertekad menyingkirkan Jigar, Bumi, dan Mahi terlebih dulu. Jika hanya dirinya yang tinggal seorang diri, maka dia tidak akan punya pesaing lagi. Perhatian semua orang akan tertuju padanya, bahkan seluruh harta orang tuanya nantinya akan jatuh ke tangannya. Komplit sudah. Dan demikianlah dengan racun kecubung dan sianida, Kinari berhasil membunuh Jigar dan Mahi meskipun gagal membunuh Bumi. Ketika Kinari berada dalam tahanan, lewat pengacaranya dia mengajukan permohonan dibebaskan sementara dengan jaminan selagi menunggu persidangan digelar. Permohonan itu dikabulkan. Namun ketika pihak berwenang akan menyita paspornya, Kinari mengatakan pada pengacaranya, "Aku berencana akan melarikan diri dengan memakai pasporku. Jadi aku minta kau buatkan surat palsu kepada pengadilan yang menyatakan aku tidak punya paspor." Si pengacara menolak. Kinari tetap ngotot, tapi si pengacara yang jujur lagi-lagi menolak dan menegaskan tidak ada cara lain. Kinari harus menyerahkan paspornya kepada pihak berwenang. Kinari marah dan mengancam jika menolak perintahnya, dia tidak akan membayar fee si pengacara dan akan membunuhnya. "Aku bisa membunuhmu. Aku masih punya sisa sianida yang bisa kupakai meracun dirimu dan anakmu." Tak sudi diancam-ancam, si pengacara pun melaporkan Kinari pada polisi. Aksi kejahatan yang dilakukan Kinari disidang di pengadilan Gujarat. Di persidangan disebutkan Kinari mengalami inferiority complex yang merupakan gangguan kepribadian yang membuat seseorang merasa rendah diri dan meragukan kemampuannya. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang merasa serba kurang, misalnya dalam hal intelektual, sosial, maupun fisik. Inferiority complex atau sikap rendah diri dapat menyebabkan seseorang mudah iri atau cemburu pada orang lain dan melakukan kompetisi yang tidak sehat guna mengalahkan orang lain seperti yang dilakukan Kinari. Rasa iri Kinari yang mendalam kemudian memuncak menjadi nafsu ingin membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai saingan, yakni Jigar, Bumi, dan Mahi. Kinari juga berangan-angan dengan matinya ketiga orang itu, maka seluruh harta orang tuanya akan jatuh ke tangannya. Namun angan-angan tinggal angan-angan. Kinari harus menerima kenyataan pahit kejahatannya terungkap. Malang bagi Narendra Patel, dia tidak hanya kehilangan cucu yang sangat didambanya, namun juga kehilangan 2 anak sekaligus, si sulung Jigar yang meninggal diracun dan Kinari yang mendekam di balik bui. Mungkin saja banyak kasus kematian akibat diracun yang tidak terungkap. Terbukti seperti kasus kematian Jigar. Untung saja Narendra Patel curiga hingga minta jasad Mahi diotopsi. Jika tidak, kejahatan Kinari mungkin tidak akan terungkap dan dia bisa mengulanginya kembali. Kini dokter gigi Kinari harus meringkuk seumur hidup di balik bui sesuai keputusan hakim pengadilan Gujarat.
Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.